Halo, selamat sore anak-anak. Di sini Miss akan bahas kembali materi yang tadi siang sudah kalian simak ya. Jadi di sini Miss akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Yang mana dalam surat lamaran pekerjaan ini yang akan dibahas adalah pengertian dari surat lamaran pekerjaan, sistematika surat lamaran pekerjaan, contoh surat lamaran pekerjaan, dan kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Oke. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang ditujukan kepada pihak tertentu yang berisi permohonan untuk bekerja dan diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Bisa juga di sebuah instansi. Surat lamaran atau surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam jenis surat pribadi karena ditulis oleh perseorangan, sehingga tidak menggunakan kop surat atau kepala surat. Walaupun di sini surat itu termasuk surat pribadi, tetapi surat lamaran pekerjaan bersifat resmi, sehingga ditulis dengan bahasa, ejaan, dan bentuk yang resmi. Sistematika surat lamaran ada tanggal surat. Tanggal surat adalah tanggal pembuatan surat, disertai dengan tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang berikutnya adalah lampiran. Lampiran dituliskan jika surat lamaranmu melebihi dari satu berkas. Tetapi jika hanya terdiri dari satu berkas, tidak perlu menggunakan lampiran. Lampiran tidak boleh disingkat menjadi lam. Kemudian perihal. Perihal berkaitan dengan surat apa yang kalian buat. Alamat. Dalam penulisan alamat, gunakan penulisan yang baik dan benar. Ya, yang terhormat Direktur PT bla 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 misalkan, atau di sini yang terhormat pimpinan ya. Jadi hindari kalimat yang terhormat Bapak pimpinan atau yang terhormat Ibu pimpinan. Ya, di situ cukup menuliskan yang terhormat pimpinan ya, perusahaan atau yang terhormat direktur perusahaan. Untuk penulisan jalan tidak boleh disingkat. Contohnya misalkan Jalan Diponegoro 55 Jakarta. Tidak menggunakan nomor. Salam pembuka. Karena sifatnya adalah resmi, maka menggunakan salam pembuka yang resmi. Contoh dengan hormat. Kemudian paragraf pembuka. Di paragraf pembuka ini menyampaikan dari mana kamu mendapatkan informasi adanya lamaran lowongan pekerjaan tersebut. Apakah inisiatif sendiri atau karena informasi dari teman atau kalian membaca di media massa. Yang berikutnya adalah paragraf isi. Di paragraf isi ini menyampaikan data diri kalian serta apa saja yang kalian miliki sebagai pertimbangan untuk kalian diterima di perusahaan tersebut. Di paragraf penutup adalah harapan kalian untuk diterima dan ucapan terima kasih. Selanjutnya adalah salam penutup. Menggunakan salam yang resmi. Contohnya, hormat saya. Tidak lupa pula kalian menyertakan tanda tangan dan nama si pengirim. Berikut adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Ya, ini adalah tanggal pembuatan surat dan tempat pembuatan surat. Cara penulisannya seperti ini, perhatikan. Kemudian lampiran ada 5 berkas, karena di sini ada fotokopi
Ya, ada daftar riwayat hidup, ada foto ijazah. Nah, foto pas foto tidak termasuk. Jadi di sini tulis 5 berkas. Kemudian perihalnya adalah lamaran pekerjaan. Ini contoh penulisan alamat yang benar. Perhatikan, ini adalah contohnya. Di sini tidak perlu menggunakan kata nomor karena akan menjadi tidak efektif. Cukup seperti ini. Ini sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kemudian ini salam pembuka. Ini adalah kalimat atau paragraf pembuka. Kemudian ini adalah isi. Ini isi. Dan ini adalah penutup. Demikian surat permohonan ini. Saya harap Bapak Ibu dapat berkenan menerima saya. Jadi, di sini gunakan tanda baca yang benar, tanda baca koma. Demikian surat permohonan ini. Saya harap. Nah, kemudian penulisan Bapak Ibu di sini menggunakan huruf kapital karena ini adalah sapaan. Hindari kalimat seperti ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Karena itu adalah kalimat yang tidak efektif. Dan ini adalah contoh kalimat yang benar. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kemudian di sini ada nama jelas ya, hormat saya. Kemudian nama lengkap, nama jelas, dan tanda tangan si penulis surat. Untuk kebahasaannya, perhatikan menggunakan unsur wajib, subjek, dan predikat. Contohnya, kepada Surya, saya beritahukan bahwa ini adalah unsur subjeknya. Contohnya bagaimana sih yang tidak ada unsur subjeknya? Nih, kepada Surya diberitahukan bahwa itu adalah contoh kalimat yang salah. Sedangkan ini adalah contoh kalimat yang benar. Menggunakan ejaan, kata baku, huruf kapital, dan tanda baca yang benar. Kami persilahkan, ini adalah benar. Tidak menggunakan H atau persilahkan itu salah. Anda menggunakan kapital karena sapaan. Kami persilahkan Anda mengikuti wawancara. Ini adalah contoh kalimat yang benar, baik penulisan huruf kapital maupun penulisan kata bakunya. Tidak pleonastis atau menggunakan kata-kata yang mubazir. Kata-kata yang mubazir sama dengan kata-kata yang tidak efektif. Di sini adalah contoh kalimat yang efektif. Saya sangat ingin menjadi karyawan di perusahaan ini. Ini adalah contoh kalimat efektif. Bagaimana contoh yang tidak efektif? Saya sangat ingin sekali. Ya, saya sangat ingin sekali menjadi karyawan di perusahaan ini. Itu adalah contoh yang salah. Memenuhi unsur kelogisan. Dengan surat ini, saya mengajukan lamaran pekerjaan. Berarti dengan dikirimkannya surat itu, si penulis bermaksud untuk mengajukan pekerjaan. Bagaimana contoh yang tidak logis? Bersama surat ini, saya mengajukan lamaran pekerjaan. Bersama surat ini adalah contoh kalimat tidak logis. Lanjut. Menggunakan diksi yang tepat. Ya. Bahasa Indonesia ini memiliki kata yang hampir sama, kata-kata yang artinya sama. Banyak yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Contohnya seperti melihat, menatap, menyaksikan, menonton, memandang, itu adalah kata-kata yang sama. Dapat, bisa, itu adalah contoh contoh kata yang sama. Meninggal, wafat, mati, tewas, gugur, itu juga memiliki arti yang sama. Ketika kamu tidak bisa menempatkan diksi yang tepat, maka kalimat tersebut akan menjadi salah. Contoh, saya dapat berbahasa Inggris secara lisan dan secara tertulis di sini. Bagaimana contohnya yang tidak tepat pilihan diksinya? Saya bisa berbahasa Inggris secara lisan dan tulis. Lanjut, tidak ambigu atau bermakna ganda. Di dalam penulisan kalimat agar tidak ambigu,
kalian harus memperhatikan tanda baca. Karena di sini ada tanda baca koma, maka arti dari kalimat di sini tidak ambigu. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Jika koma ini dihilangkan, maka akan bermakna ganda atau bermakna ambigu. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Bisa jadi itu perhatian Bapak Ibunya. Tetapi karena di sini ada koma, maka jelas sekali bahwa itu artinya adalah atas perhatian Bapak Ibu, si pengirim ini mengucapkan terima kasih. Memiliki kesejajaran bentuk. Saya berpengalaman mendidik, mengajar, melatih dalam bidang apa misalkan. Bagaimana contoh yang tidak sejajar? Misalkan saya berpengalaman mendidik, mengajar, dan berlatih. Nah, kata berlatih tidak memiliki kesejajaran bentuk dengan mengajar dan mendidik. Anak-anak, demikian materi tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian, khususnya nanti setelah kalian lulus dan ingin melamar pekerjaan, kalian sudah mengerti dan memahami bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya.